Eh, bintang yang merah ini kok kelihatannya gerak kiri kanan gini ya? Kok bisa gitu ya? Kita bahas yuk. Heyo, balik lagi sama Uda Niko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Astronomi tahun 2021, lanjut ke nomor 18 tentang paralaks. Agak panjang soalnya ya. Gambar di samping adalah skema pengukuran sudut paralaks atau P dari bintang Sirius. Sirius diketahui berjarak 2,64 parsek. Sudut paralaks ditentukan dari efek gerak revolusi bumi pada bintang Sirius yang diproyeksikan terhadap bintang-bintang latar belakang. Jarak dari matahari ke Sirius dapat dihitung dengan rumus ini. Tangen P sama dengan jarak dari bumi matahari, yaitu 1 satuan astronomi, per jarak dari matahari Sirius dalam parsek. Untuk sudut P yang kecil, maka tangen P sama dengan P dalam satuan detik busur. Andaikan di masa depan manusia membuat stasiun pengamatan di planet Mars, periode revolusinya 1,88 tahun, dan setengah sumbu panjang orbitnya adalah 1,5 SA, dan mengamati paralaks bintang Sirius. Pernyataan di bawah ini yang benar terkait pengamatan paralaks di bumi dan di Mars adalah bagaimana? Oke, kita ambil intisarinya aja, terus ini adalah pilihan jawabannya. Kita bahas satu-satu deh ya. Kita bahas dulu sebelum ke soal ini, kita bahas tentang paralaks. Nah, sebelumnya Niko udah pernah bahas sih tentang paralaks ini lebih detail pas ngebahas tentang parsek. Nah, parsek itu apa, dapatnya gimana, cara ngukurnya gimana, contohnya kayak gimana, udah Niko bahas di video yang ini. Kalian boleh cek video lebih detailnya tentang ini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi juga deh, biar gampang. Terus kita bahas singkat tentang paralaks ya. Nah, contohnya yang kayak tadi ini, bintang itu kelihatan bergeser kanan kiri, geser kayak gitu. Sebetulnya bukan karena bintangnya yang sedang bergeser, tapi karena pengamatnya yang sedang berubah posisi. Dalam kasus ini, ketika bumi mengelilingi matahari. Nah, sebagai ilustrasi lain, misal kayak gini nih, bintang yang kuning di tengah ini, ketika dilihat dari sudut pandang A, maka dia akan berada di depan biru. Yang sini ya. Tapi ketika bintang yang sama dilihat dari poin B, maka dia akan terlihat di depannya merah. Nah, perbedaan sudut pandang inilah yang dinamakan dengan paralaks. Nah, lebih spesifiknya lagi, sudut paralaks itu adalah yang ini, yang biru ini nih. Nah, terus apa hubungan paralaks dengan jarak ya? Nah, kita bahas lebih detail. Misal, bintang yang kuning ini kita lihat sudut paralaksnya, berarti kan model gini nih, yang biru nih agak gede. Terus kalau bintang yang diamati itu lebih jauh, maka sudut paralaksnya akan jadi lebih kecil. Sekali lagi saya pertegas, kalau bintangnya dekat, maka sudut paralaksnya besar. Tapi kalau bintangnya jauh, maka sudut paralaksnya kecil. Artinya, sudut paralaks ini bisa kita manfaatkan untuk mengukur jarak bintang. Oke. Nah, kalau kita lihat di kasusnya kita manfaatkan kan tadi revolusinya bumi mengelilingi matahari, gitu kan? Jadi misalnya Januari adanya di posisi atas ini, di Juli ada di bawah sini, misalnya gitu ya. Pokoknya beda 6 bulan lah, setengah tahun lah pokoknya bedanya. Setengah dari periode revolusinya dia. Nah, jarak dari bumi ke matahari itu kan 1 astronomical unit atau 1 SA, satuan astronomi. Terus sudutnya bisa dapat yang kayak gini. Nah, ketika sudut paralaksnya ini sebesar 1 detik busur, oke, maka jarak yang inilah definisi dari 1 parsek. Ingat, ini 1 AU, karena kita di bumi udah pasti ini 1 AU. Terus ketika sudut paralaksnya ini sebesar 1 detik busur, maka jaraknya itulah definisi dari 1 parsek.
Oke, berarti nanti kalau sudut paralaksnya lebih besar dari 1 detik busur, dengan ini tetap 1 AU ya, dengan pengamatan asumsinya masih di bumi, maka jaraknya lebih kecil dari 1 parsec. Dan sebaliknya, kalau sudut paralaksnya lebih kecil dari 1 detik busur, maka jaraknya nanti lebih besar daripada 1 parsec. Nah, hubungan ketiganya bisa kita cari pakai persamaan ini. P-nya sebagai paralaks, sudut paralaksnya. Nanti dalam detik busur, R-nya adalah jari-jari orbit dalam satuan astronomi, atau SA atau AU, bahasa Inggrisnya. Terus jaraknya ini, D kecil adalah jaraknya nanti dalam parsec. Gitu. Nah, iklan dulu. Bagi yang mau dukung Udaniko bisa melalui traktir.id/Udaniko. Terus kita langsung balik ke soal aja. Kita bahas satu persatu pilihannya. Nah, untuk yang A dulu. Jarak Sirius diukur dari Mars lebih besar 2 kali dibandingkan diukur dari bumi. Kalau kita lihat posisi Mars tadi diketahui bahwa setengah sumbu panjang orbit atau jari-jari orbitnya dia ya 1,50 SA, maka posisinya ada sedikit lebih atas atau lebih bawah, boleh juga lebih luar lah di bagian luarnya orbit bumi. Nah, pernyataan yang A ya, jarak Sirius diukur dari Mars 2 kali lebih jauh, yang ada hubungannya. Jaraknya ya tetap segini-gini juga. Jarak ini Sirius, ini jaraknya, berarti kan jaraknya kayak gini juga. Ya berarti nggak ada hubungannya. So, pernyataan yang A salah berarti, karena jaraknya sama aja. Mau diukur dari Mars, mau diukur dari bumi. Karena Mars sama bumi ya masih dalam suatu sistem yang sama. Lanjut ke yang B. Pengamatan paralaks di Mars dilakukan dalam rentang 1,88 tahun untuk mendapatkan sudut paralaks maksimum. Nah, sebagai ilustrasi yang bumi tadi bisa Januari ke Juli, bisa Juli ke Desember. Pokoknya bedanya setengah tahun lah, setengah dari waktu revolusinya. Nah, kalau kasusnya Mars berarti bukan segini dong. Kalau untuk mendapatkan hasil maksimal. So, kalau diamati dalam rentang 1,88 tahun ya bintangnya nggak bergeser ya di situ itu juga. Maka setengah dari ini yang benar. Nah, berarti pernyataan yang B juga salah. Terus yang opsi C. Sudut paralaks yang diukur di Mars lebih kecil dari 0,379 detik busur. Nah, kita cek sudut yang tadi ya, sudut paralaksnya kalau dilihat dari Mars, maka dia akan model seperti ini, yang biru ini. Terus pakai persamaan yang tadi berarti, bahwa P sama dengan R orbit per D, kita cari langsung aja berarti ya. Berarti sudut paralaksnya nanti sama dengan jari-jari orbitnya, berarti ini 1,5 SA, kita bagi dengan distance-nya dari kasih tahu ini. 2,64 parsec. Ingat ini memang dalam SA, yang bawah emang dalam parsec. Langsung pencet aja kalkulatornya. Nanti dapatnya adalah 0,568 detik busur. Berarti bukan segini ya. 0,568 detik busur. Berarti yang C juga salah. Lanjut ke yang D. Sudut paralaks yang diukur dari Mars 1,5 kali lebih besar dari pengamatan di bumi. Nah, kalau kita lihat dari ilustrasi tadi, emang lebih besar ya sudut paralaksnya dibandingkan dengan di bumi. Tapi berapa kalinya kita bisa pakai persamaan yang tadi, karena jaraknya sama, jarak dari Sirius ke tata surya kita sama aja. So, kita cuma ambil hubungan antara paralaksnya, sudut paralaksnya dengan jari-jari orbit. Nah, dan ini adalah hubungannya sebanding. Oke, berarti kalau jari-jari orbitnya lebih besar 2 kali, maka sudut paralaksnya juga lebih besar 2 kali lipat. Oke, kalau ini 7 kali, jari-jari orbitnya lebih besar 7 kali, maka sudut paralaksnya lebih besar 7 kali. Nah, si Mars ini, jari-jari orbitnya adalah 1,5 SA, alias 1,5 kali lebih jauh dari bumi. Maka, sudut paralaksnya juga akan 1,5 kali lebih besar dari pengukuran di bumi. Nah, pernyataan ini benar nih. So, yang D benar. Terus kalian kita bahas yang E. Diameter sudut bintang Sirius akan tampak lebih besar 1,5 kali jika dilihat dari planet Mars. Wah, ini masalah.
So, diameter sudutnya ya sama aja dilihat dari bumi sama Mars tadi ya, karena jarak sama ukurannya sama. Ukuran Siriusnya nggak berubah kan. Jarak dari Sirius ke sistemnya matahari, bumi, Mars juga sama, berarti ya nggak berubah. Oh ya, bagi yang mau review mungkin ya diameter sudut itu kayak gimana. Diameter sudut itu adalah ukuran seberapa gede objek langit itu kelihatannya. Oke, faktornya berarti 2, jarak sama ukuran aslinya. Makin gede ukuran aslinya, makin gede lah kelihatannya. Faktor kedua adalah jarak. Makin jauh jarak benda itu berarti makin kecil kelihatannya. Nah, diameter sudut itu bisa kita hitung pakai ini, diameter objek dibagi dengan distance-nya. Tetanya nanti dalam radian ya, ini satuannya harus sama. Diameter objeknya dibagi distance dengan satuan yang sama, nanti hasilnya dalam radian. Nah, karena ini diameter objek, ukuran Siriusnya ya sama aja, mau dilihat dari bumi, mau dilihat dari Mars, diameternya Sirius sama aja. Terus D kecilnya, distance yang di bawah ini, sama aja dari matahari hitungannya ke Sirius. So, karena keduanya sama, berarti ya ukurannya atau diameter sudutnya juga sama, bukan 1,5 kali lebih besar. Oke? Nah, soal model gini termasuk observasi benda langit. Kalian bisa lihat soal setipe dengan observasi benda langit di playlistnya. Udah Niko kumpulin jadi satu. Kalau ada yang masih bingung, langsung aja tanya, langsung diskusi aja lah di kolom komentar. Oke? Itu aja dulu untuk nomor 18 ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.